Halo teman-temanku Sagitarius, selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya. Bagaimana kabar kalian? Kak Tere mengharapkan kalian tetap semangat, tetap optimis, dan jangan lupa bahagia ya. Oke, ini adalah general reading, love reading untuk kalian di bulan September tahun 2021 ya. Temanya kabar orang masa lalu. Siapapun orang masa lalu itu ya. Seseorang yang mungkin masih kalian ingat gitu ya, tidak mudah untuk dilupakan, atau seseorang yang memiliki koneksi batin dengan kalian ya. Oke, seperti itu. Kak Tere ingatkan bahwa readingan ini bersifat sangat universal, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi bijaksana untuk mendengarkan readingan ini dari awal sampai akhirnya ya. Tetap positive thinking aja ya. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere, silahkan hubungi via chat WA ya. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini, begitu ya. Oke, langsung aja aku akan tarik energi orang masa lalu kalian secara universal di sini. Oke ya. Bagaimana asmara Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Sagittarius di bulan September tahun 2021? Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Sagittarius di bulan di bulan September tahun 2021? Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Sagittarius di bulan September tahun 2021? Bagaimana kabar orang masa lalu Sagittarius di bulan September? Oke teman-teman, ya. Di sini aku melihat energi orang masa lalu kalian atau kabar dia gitu ya. Di bulan September aku lihat dia lagi mengafirmasikan harapan-harapannya agar bisa terrealisasi di dalam hidup dia gitu ya. Jadi dia lagi berafirmasi di sini ya. Oke. Harapan dia salah satunya yang disampaikan kepada semesta adalah dia ingin kembali kepada orang masa lalu ya, kembali kepada kamu, mungkin peluangnya seperti itu ya. Oke, di mana dia ingin memperbaiki dan mengawali kembali gitu ya, hubungan yang mungkin sudah hambar, sudah mendingin gitu ya, dimana dia ingin hubungan ini bisa lebih bertumbuh gitu ya, daripada hubungan yang di masa lalu gitu. Jadi dia ingin ketika terkoneksi dengan kamu, terhubung kembali dengan kamu, dia bisa memberikan efek positif gitu ya, memberikan sesuatu yang baik lah untuk kamu gitu loh. Jadi dia ingin membuat kamu tuh happy lagi gitu ya. Oke, di mana di kartu selanjutnya aku melihat di masa lalu ini dia sering mendrama gitu ya.
Jadi hubungan kamu dan dia di masa lalu itu banyak dramanya, banyak manipulatifnya, banyak ketidakjujurannya gitu ya. Seperti itu, banyak hal-hal yang tidak yang disimpan gitu ya, tidak ingin dibagikan gitu ya. Ya banyak hal yang ditutupi lah, tidak ingin diketahui oleh kamu gitu. Atau kamu di sini yang menyimpan suatu rahasia dan tidak ingin dia ketahui. Mungkin ini soal perasaan gitu ya. Dimana aku lihat koneksi antara kalian berdua di sini masih cukup bergairah gitu ya. Jadi koneksi kamu dan dia walaupun tidak ada komunikasi, walaupun dianya sudah pergi dan menjaga jarak, tapi koneksi secara batin tuh masih tetap berjalan di sini. Dimana memang yang aku melihat ya, energi dari divine maskulin, entah ini dari sisi pria atau wanita yang berjiwa maskulin, itu masih tidak bisa move on gitu ya. Dianya masih belum bisa move on dari kamu gitu, masih sering mengingat kamu gitu ya. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu ya, mau ngapa-ngapain ingat kamu gitu. Banyak hal yang membuat dia tuh selalu teringat sama kamu, yaitu koneksi secara batinnya tuh masih berjalan di sini dan masih bergairah gitu ya, masih menggebu-gebu energinya seperti itu. Ya, dia mengalami banyak hal di dalam kehidupannya setelah berpisah dari kamu, terutama penurunan secara finansial gitu ya. Entah ini dia menderita kerugian, misalnya kerjaan dia tidak berkembang, tidak maju, atau banyak tipuan gitu ya dari lingkungan dia tentang hal yang bersinggungan dengan materi gitu ya. Atau dia harus mengganti ya, mengganti uang dari misalnya dia membuat laporan keuangannya tuh salah atau gimana sehingga perusahaannya rugi, jadi dia harus potong gaji dan segala macamnya ya. Oke, dimana aku lihat memang secara batin dia tuh hampa, dia tuh sepi, dia tuh merindukan kasih sayang gitu ya. Dia ya aku merasa hidup ini kosong gitu ya. Dia merasa hidup ini tuh sangat kosong gitu, kurang keceriaan, kurang sukacita di sini ya. Banyak hal-hal yang membatasi dia gitu ya. Dia seolah terbelenggu oleh perasaannya sendiri, oleh pemahamannya sendiri, sehingga ketika perasaan semua itu muncul ya, dia berpikir untuk rekonsiliasi dengan kamu, dia berpikir untuk kembali sama kamu ya, dia ingin mengawali hubungan kembali dengan kamu karena dia tidak ingin kesepian lagi gitu ya. Ya, aku lihat memang ada ikatan secara batin, koneksi secara jiwa di sini. Walaupun tidak saling komunikasi secara tubuh fisik, kalian berkomunikasinya secara telepati gitu ya, secara pikiran, secara hati. Ya, ada kartu divine timing di sini ya. Aku lihat tidak akan lama, mungkin dia akan mendekat ke kamu ya, atau kamu yang akan mendekat ke dia, kan energinya bisa terbolak-balik di sini. Ya, ada juga energi dari feminim di sini ya. Kalian berdua tidak bisa belum bisa move on, saling mengingat satu sama lain, saling membayangkan wajahnya ya, seperti apa ya dia sekarang gitu, semakin gemuk atau semakin kurus, apakah dia saat ini sudah memiliki yang lain, atau dia masih ingat enggak ya sama aku gitu. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu di antara kalian berdua gitu ya. Ya, aku lihat memang gengsi yang cukup besar gitu ya, menghalangi hubungan kalian gitu ya di masa lalu.
dan mungkin di masa depan juga gitu ya, jika kalian di sini sudah memiliki pasangan ya, dia datang saat kalian tuh sudah happy dengan orang lain gitu, energi baru itu akan menjadi beban untuk dia ya. Kalau kalian tidak bisa bersatu di sini, maka itu akan menjadi beban bagi seseorang yang kembali ini atau bagi kedua belah pihak. Mungkin kamunya merasa nyaman gitu dengan orang masa lalu, tapi ya mau gimana, kamu sudah ada yang punya gitu untuk saat ini ya. Ada beban hati jika memang rekonsiliasi ini ya tidak bisa terwujud sesuai dengan harapan. Ya, ada lagi kartu overthinking ya. Overthinkingnya besar gitu ya, dari orang masa lalu ini. Dia tuh pikirannya tuh sudah macem-macem gitu ya. Dia mau datang ke kamu, mau bergerak ke kamu, wah dia tuh overthinking sekali, mikir ini mikir itu, takut ini takut itu. Kan belum tentu semua ketakutan dia, pemikiran dia itu kan bisa terjadi gitu loh. Gak mungkin terjadi ya hanya 1-2 aja, nggak mungkin semuanya gitu loh ya. Ya dia harus di sini bijaksana ya. Dia harus mengambil keputusan yang bijaksana. Jika kembali ya dia harus siap dengan penerimaan dan penolakan gitu loh. Nggak bisa dia maunya diterima tapi nggak mau menerima penolakan, kan nggak bisa, karena sudah nggak ada komunikasi. Mungkin dianya nggak tahu kalau kamu tuh misalnya sudah menikah atau sudah bertunangan atau sudah memiliki pasangan yang lain gitu loh ya. Oke, dimana memang ada penyesalan gitu ya, kenapa sih aku kok meninggalkan kamu di masa lalu. Ya mungkin dia tersadar bahwa kamu adalah tipe orang yang akan selalu ada untuk dia dalam situasi dan kondisi dia seperti apapun gitu loh. Enggak, ya ada penyesalan seperti itu ya. Kalian di sini saling kalian seperti ini kan, aku bilang ini ada koneksi secara batin gitu ya. Jadi apapun perasaan kamu, secara kamu sadari atau enggak, itu bisa dia rasakan gitu. Ada refleksi di sini ya, ada seperti cerminan diri gitu ya. Jadi dia berharap gitu ya, ketika dia datang ke kamu, dia tuh membayangkan gitu ya, walaupun dia masih belum datang ke kamu, dia sudah bayangkan dulu kalau dia datang ke kamu, kamunya akan happy, terima dia gitu ya, kamu akan welcome sama dia gitu. Dia sering gitu berimajinasi gitu ya tentang rekonsiliasi ini gitu, jika memang nantinya benar-benar dia realisasikan gitu loh ya. Iya, ada situasi karma gitu ya. Ada situasi karma yang membuat koneksi ini tetap berjalan walaupun kalian berjauhan di sini. Ya, ada ikatan yang sangat sulit untuk dilepaskan gitu ya. Oke, ya. Di sini memang ada salah satu yang sudah berusaha untuk move on tapi gagal move on di sini, ya. Oke, di sini memang harus ada pendewasaan diri agar rekonsiliasi ini bisa menjadi sebuah awal hubungan yang baru, ya, nggak toksik lagi gitu ya. Tadi kan ada kartunya agak negatif ya, 1, 2, 3 ini ya. Oke. Ya, dimana gitu ya, salah satu pihak di sini harus bisa healing gitu ya, harus bisa healing, memaafkan situasi dan kondisi di masa lalu yang mungkin
tidak sesuai harapan di sini ya. Jadi ketika rekonsiliasi ini diawali kembali, ya kamu atau dia gitu ya, terutama kamu jangan mengungkit-ungkit atau mengingatkan kembali tentang momen-momen yang tidak menyenangkan di masa lalu. Ya sudah harus selesai gitu loh. Jika kamu mau rekonsiliasi sama dia, ya kamu harus menyelesaikan dulu gitu ya, atau menutup buku dulu tentang kenangan-kenangan di masa lalu tentang dia yang tidak baik atau tidak menyenangkan, tidak happy di sini ya. Agar rekonsiliasi hubungan ini diawali dengan energi yang dengan energi kalian yang baru, bukan masih terbawa oleh energi masa lalu di sini ya. Oke, inilah readingannya dari Kak Tere. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam bahagia dari aku. Bye bye.